Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita isi dengan kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Tuhan pagi hari ini atas segala kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana hari ini. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah yang menjadi motivasi untuk kami melangkah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan layakkan kami hamba-Mu dan kami semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Urapan yang daripada Allah menguasai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Berkata demikian bunyi firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kami berjudul ujian. Sebelum menghadapi ujian semester, kurang lebih 6 bulan sebelumnya, para murid pasti telah dididik. Para murid pasti telah dibina, dibimbing tentang pelajaran sekolah. Setelah sekian lama para murid itu diberi tugas yang harus diselesaikan. Diberi tugas yang harus diselesaikan. Tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa dalam pelajaran yang di sekolah yang dikuasai, yang bisa dimengerti. Saudara, tentunya ada yang bisa menyelesaikan tugas atau ujian dengan baik, bahkan ada yang belum dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan seorang guru tidak mau membantu para murid untuk tugas itu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu guru itu ingin melihat seberapa kemampuan daripada anak didiknya selama dia belajar di sekolah. Bahkan membiarkan para murid itu berjuang sendiri dengan pengawasan yang ketat. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Allah kali ini menceritakan hal yang hampir sama dengan ilustrasi tadi di atas, yaitu bahwa Yesus menyuruh para murid berangkat duluan ke seberang dan Yesus akan berangkat kemudian. Yesus akan menyusul. Murid-muridnya disuruh berangkat meninggalkan Yesus terlebih dahulu. Setelah beberapa lama para murid itu mendayung, datanglah tiba-tiba angin sakal, angin yang kencang yang akan membinasakan para murid. Untuk bisa melewati badai itu, para murid ini harus berjuang sekuat tenaga. Sampai-sampai dikatakan firman Allah, sampai-sampai dia kelelahan, tidak kuat lagi untuk mendayung karena angin yang begitu kencang. Dan dalam ketidakberdayaan itu, di dalam ketidakmampuan para murid itu, datanglah Yesus untuk menolong. Datanglah Yesus untuk menolong. Akan tetapi sudah sekali kasih Tuhan Yesus Kristus, ketakutan mereka itu membawa dampak hilangnya keyakinan, hilangnya iman mereka. Sampai-sampai Yesus pun tidak mereka kenal. Padahal belum beberapa lama para murid itu telah menyaksikan, telah mengalami kuasa, telah mengalami mujizat
yang dia melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Yesus, yang dibuat oleh Yesus. Orang yang kerasukan setan dilepaskan, memberikan makan yang 5.000 orang, menyembuhkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Ini bekal yang diajarkan Yesus. Cukupkah murid-muridnya itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Oleh sebab itu Yesus ingin menguji keyakinan iman daripada murid-muridnya untuk menyeberangi danau itu. Murid-muridnya disuruh untuk meninggalkan Yesus terlebih dahulu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Yesus tidak tahu nanti di suatu saat di tengah lautan itu akan ada masalah, akan ada badai? Yesus tahu sudah sekali kasih Tuhan. Yesus mengerti. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang di situ dikatakan bahwa Yesus melihat mereka kelelahan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus dibilang hantu. Yesus dibilang hantu yang akan membinasakan. Karena ketakutan itu, maka murid-murid itu berkata, melihat Yesus dikatakan itu hantu. Dalam ketakutan itu, Yesus berkata, ini aku, jangan takut, tenanglah. Dan angin pun reda. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam ketakutan, terkadang di dalam kecemasan, terkadang dalam kebimbangan, kita tidak berpikir positif. Ketakutan-ketakutan yang ada akan timbul di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Tetapi kebenaran firman Allah ini pada saat hari ini memberikan pengertian, memberikan dorongan, memberikan masukan bagi saya dan saudara tentang ujian iman. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan ini, tentunya banyak hal yang harus kita hadapi, tentunya banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi seberapa lama, seberapa kuat, seberapa dalam kita mengenal akan kasih Kristus itu, melihat kuasa pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan izinkan kita untuk melangkah sendiri. Itu bukan berarti Tuhan tidak setia, tidak sayang pada kita. Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita supaya kita mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh untuk kita menghadapi ketakutan-ketakutan yang ada. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Allah di dalam Markus pasal yang 6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52? Ada beberapa hal yang harus kita cermati, yang harus kita renungkan. Pertama, bahwa Yesus menguji seberapa kuat iman dan percaya kita. Pelajaran yang Yesus yang telah berikan kepada para murid itu harus dibuktikan. Bisakah para murid mengatasi persoalan yang dihadapi? Maka Yesus izinkan dia melewati badai di tengah-tengah gelombang itu. Gelombang di tengah laut itu yang sangat besar, yang ingin menghancurkan hidup, kematian yang sedang menunggu para murid. Tetapi Tuhan izinkan di dalam kesesakan, di dalam kelemahan, di dalam ketakutan, Yesus menginginkan, masihkah dia percaya, masihkah dia berharap, masihkah dia beriman kepada Yesus. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bahwa Yesus masih mendukung kita, masih peduli akan kita. Yesus masih memperhatikan kita. Terbukti Yesus masih mendoakan kita. Seorang diri Yesus berdoa kepada para murid, berdoa pada kita, supaya dalam perjalanan itu mereka tetap kuat, mereka tidak lemah di dalam mengarungi kehidupan ini, dan kita tidak binasa. Tuhan inginkan saya dan saudara kita tidak binasa. Oleh sebab itu Yesus berdoa supaya saya dan saudara tidak binasa di dalam menghidupi ini, melainkan kita akan menghadapi hidup yang kekal. Yesus tahu kesulitan yang kita hadapi, betapa payah kita mendayung. Yesus melihat, Yesus bertindak, dan Yesus menghampiri perahu daripada muridnya. Demikian juga perahu kehidupan rumah tangga kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tetap peduli. Yesus masih menghampiri dan akan menolong saya dan saudara.
Itu adalah ujian yang harus kita tekuni, yang harus kita kuat. Yang ketiga, poin penting apa dari pembelajaran firman Allah pada pagi hari ini? Yaitu jangan salah berseru. Jangan salah memanggil. Saat kita menghadapi ujian, janganlah kita berseru tanpa keyakinan. Janganlah kita berseru tanpa iman. Artinya, kita berseru bersungut-sungut. Kita mengumel. Kita akan binasa, kita tidak mampu dan sebagainya. Dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan iman yang membuat negatif pengalaman kita. Seakan-akan kita melihat hantu karena ketakutan itu, seperti para murid yang dialami. Tetapi saudara sekalian, kita berserulah kepada Yesus. Yesus, tolonglah saya. Yesus, tolonglah saya. Yesus, berikan kekuatan saya. Itu yang terpenting. Jangan kita bersungut-sungut di dalam menghadapi persoalan. Jangan kita mengomel menghadapi persoalan. Jangan kita menyalahkan satu dengan yang lain jika kita menghadapi kesulitan. Tapi berserulah memanggil Tuhan dengan benar. Yang keempat, poin apa yang terpenting yang harus kita pelajari pada saat hari ini? Yaitu, kalau ada Yesus, pasti teratasi. Angin yang begitu menggelora, yang membawa pada persoalan dan ketakutan. Kalau ada Yesus, pasti ada ketenangan. Mengapa? Karena kuasanya lebih besar dari ketakutan kita. Saat ini, apa yang kita takutkan? Saat ini, apa yang kita khawatirkan? Saat ini, apa yang sedang kita cemaskan? Firman Allah mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabnya yaitu tidak ada. Oleh sebab itu, hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Ketakutan yang ada, kalau ada Yesus, pasti dapat teratasi. Seperti Zakius yang berani mengundang Yesus ke rumahnya. Dan disitulah terjadilah sukacita yang besar. Keselamatan besar terjadi di dalam keluarga daripada Zakius. Demikian juga hendaknya kita, ujian yang kita alami saat ini, ujian yang sedang kita hadapi saat ini, jangan membuat iman kita kendor, jangan membuat kita patah semangat. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan ingin menguji saya dan saudara, seberapa besar, seberapa kuat, seberapa mampu kita menghadapi ini. Jangan kita dikalahkan oleh dunia, jangan sampai kita dikalahkan oleh ketakutan kita. Mari kita kalahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah firman Allah pada pagi hari memberi kekuatan, memberikan semangat untuk kami melangkah hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan melangkah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.